laporan keuangannya yang terkonsolidasi dengan anak-anak perusahaan afiliasinya termasuk ikut atau turut mencatat dalam 10 tahun terakhir keuntungan bersih kecuali di tahun 2020 minus, tapi 10 tahun terakhir kecuali 2020 mencatat keuntungan atau laba bersih. Harusnya otomatis anak perusahaannya juga ikut mencatat keuntungan, tetapi pemegang saham ini tidak menerima dividen. Itu yang kami dalilkan. Ada apa? Itu yang kami dalilkan dalam gugatan, dan kami menanggapi sebenarnya siaran pers atau keterangan dari juru bicara Bluebird Tbk. Menurut kami masih belum jujur, masih belum terbuka untuk menjelaskan kepada publik bagaimana sejarah dan bagaimana peran serta kepemilikan saham Ibu Eli di Bluebird sebagai pemegang ahli waris, pemegang pendiri ahli waris pendiri. Demikian. Teman-teman semua, kita ini pengacara. Pengacara itu harus mendalilkan dengan bukti. Bukti pertama yang saya akan perlihatkan bahwa PT Bluebird ini awalnya tahun 71 bukan bernama PT Bluebird, tapi PT Swindu Taksi. Ya, ada komisi pers yang disampaikan pada pihak Bluebird yang mengatakan bahwa Bluebird ini sudah lahir tahun 65. Ini bukti bahwa Bluebird itu namanya PT Swindu tahun 71. Dia baru berubah nama dari Swindu menjadi Bluebird Taksi pada tahun 80. Ini artinya. Kenapa perlu kami sampaikan supaya jangan sampai pihak manajemen Bluebird yang baru kemarin ini yang tidak tahu menahu asbun. Ya, asbun ya. Jadi Bluebird Taksi itu baru menjadi Bluebird dari Swindu. Ini baru tahun 80, ini aktenya. Ya, kira-kira seperti itu. Itu yang kami mau klarifikasi untuk menjawab keterangan mereka kemarin ke teman-teman media bahwa seolah-olah perusahaan Bluebird ini adalah perusahaan milik keluarga satu orang. Itu yang Ibu Eli hari-hari ini untuk membantah itu. Jangan membuat pembohongan publik, jangan membuat pemutarabalikan fakta. Kami hadir atau Ibu Ali hadir gelisah, sudah dianiaya, tapi termasuk hasilnya pun mau diambil semua. Ya, itu yang kami mau sampaikan teman-teman semua. Sebelum tanya jawab, kami akan putarkan peristiwa kejadian RUPS pada waktu itu, bagaimana Ibu Emi dan ibunya Ibu Yanti dikeroyok, dianiaya, disiksa dengan biadab. Kita akan putar mana? Silakan. Kasih mic. Enggak salah aja. Salah enggak? Salah. Ini dong. Buka konsulnya. Ya 30 detik.
cari khusus karena ini sudah tidak ada. Kita dapat kemarin di pasar Loak. Harus istirahat karena ada urusan lain. Silakan Ibu. Maaf teman-teman sekalian, ada tambahan sedikit mengenai kejadian tadi rekaman. Jadi kan teman-teman melihat sendiri betapa histerisnya itu suara saya dan ibu saya yang teriak-teriak ya, dengan suara Dr. Purnomo yang mengkomando, habisi saja, bantai, Cina urusan ini dengan istrinya dengan anaknya itu Noni Purnomo. Itu kan perbuatan yang biadab sekali ya. Ya tidak mungkin kasus sebesar ini dengan mudahnya dengan BHD dan menghindar di SP3 kala itu, dan dia waktu itu di reserse Polda Metro Jaya. Kali ini it's impossible for me. Nggak ada tanda kutip, ada apa gitu kok bisa sampai SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Di notenya SP3 itu tidak cukup bukti tahun 2002. Kan aneh gitu. Padahal kita sudah Ada pemukulan nggak saat itu? ya ada lah. Dilakukan sendiri oleh kapus sendiri atau sekuritinya? Oh, keluarga Purnomo. Jadi dengan Dr. Purnomo sebagai komandonya yang tadi mungkin dengarnya sama, habisin aja, bantai saja. Pokoknya suruh bunuh saya, sama ibu saya. Dan yang melakukan adalah istrinya Intan Basuki dan anak perempuannya Noni Purnomo dan menantunya Dr. Indra Martin itu dan yang tenaga berbadan tegak-tegak itu untuk menyeret kami. Jadi kan kami berusahakan lari kan Pak. Saya sama ibu saya berusaha lari untuk menghindar, turun ke lantai lobi lalu pulang tapi tidak diperkenankan. Jadi diseret lagi oleh semua algojo, itu saya sebut algojo yang itu diseret kembali untuk dimulai habis oleh kemudian keluarganya. Disitulah bagaimana praktisnya, mudah-mudahan teman-teman juga terenyuh hatinya mendengar itu semua. Coba lihat teriakan saya kan nggak mungkin itu merekayasa yang histeris nih, karena saya dan ibu saya takut dibunuh saat itu dengan begitu kejam biadabnya, dan saya kan sama ibu saya dijadikan korban, dipertontonkan. Itu yang kita sakit hati dan tidak dipertontonkan, kami dibantai di depan karyawan-karyawan kami sendiri. Saya berkata begini, kenapa? Karena ayah saya itu punya saham dan ibu saya 35%. Dr. Purnomo sendiri hanya 21% saat itu ya. Keluarga Dr. Purnomo di Bluebird Group dan di Big Bird dan lain-lain. Kala itu Bluebird Entertainment belum dilahirkan ya. Jadi masih ada yang Bluebird taksi asli dan Big Bird dan lain-lain. Coba bayangkan, saya dibantai, disiksa, dipermalukan di depan karyawan-karyawan kami sendiri, dipertontonkan di muka karyawan di lantai 3 dengan tenaga-tenaga yang biadab-biadab yang algojo itu pastinya membayarnya juga dari uang saya, yaitu dari uang perusahaan. Kalau dari uang perusahaan berarti kan that means itu dari uang saya juga 35% loh. Jadi mereka dibayar untuk kebutuhan majikannya sendiri, karena diatur, disetting dengan tepat. Itu yang corona, Kapolri yang corona, terus Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan dan Mahkamah Agung, ya, itu semua dan KPK jelasnya untuk melihat ini, dan Kejagung juga. Coba betapa histerisnya saya dan ibu saya, dan kami tidak bikin-bikin, kami tidak buat-buat, kan semua sudah diklarifikasi di BAP oleh Polres, terus ditarik ke Polda juga, dan dinyatakan tersangka. Berarti kan tidak ada rekayasa dari para korban. Pada saat itu memang itu laporannya dibarengan dengan visum nggak? Oh iya jelas, tadi sudah saya sebut, mungkin Bapak perkenalkan ya. Visum ada 2 lembar terpisah, jadi visum saya sendiri dan visum almarhumah ibu saya. Jadi kami ada 2 visum berbeda untuk masing-masing korban, kami korbannya 2. Masalah kasus itu berhenti ya? Masalah apa? Bu, rekamannya oleh siapa Bu itu untuk kemarin? Ada. Ya, maksudnya oleh siapa yang merekam? Ya, kami tidak bisa sebutkan nama, tapi dari tim kami. Dari orang-orang yang belum ada. Jadi di kantor gubernur itu tahun 2000 musim ya, belum musim CCTV. SP3 tersebut ya, kami tidak terima di SP3 karena kami merasa bahasanya kok kurang memadai, tidak cukup bukti apalagi. Rekamannya itu sana, karena ya memang untuk penegakan hukum, saya minta hukum seadil adilnya, tapi yang kita warga negara Indonesia punya hak yang sama ya, equal.
untuk pihak warga negara yang terzolimi dan dengan bilang dan saya lihatnya nih ada sesuatu yang kurang benar ya. Bukti rekaman. Rapat Iya, pemegang saham. Jadi kami terundang sebagai pemegang saham yang saham. Disebutkan nggak Bu berapa persennya? Mungkin. Berapa persen pemegang sahamnya? Oh tidak, kalau etiket perusahaan etika tidak disebut. Oke. Ini deh. Siap. Kepada yang terhormat Boleh, Bu. Ibu Eliana. Kasih zoom dulu, Pak. Kasih zoom. Ke depan Pak. Nah. Iya. Ini undangan kepada Ibu Eli Siap. sebagai pemegang saham Pertanggal berapa Pak? pertanggal Juni ya? Juni apa Juli itu? Juli. 6 Juni 2022. Ini masih Tahan Pak. Tahan Pak, kena angin. Tahan dulu, Pak. Tahan. Pegang kuat dulu, Pak. Jangan sampai terbang, Pak. Siap. Oke. jadi ini bukti Ibu Siap. Eli diundang rapat pemegang saham, tapi dividennya nggak pernah dibagi. Oke. Diundang saja, nggak pernah dibagi. Jadi membantah sekaligus kepada teman-teman atau pihak manajemen TBK perusahaan kaki yang mengatakan bahwa Ibu Eli bukan pemegang saham. Oke. Dan saya kira kita datang sini untuk membuktikan ini supaya jangan sampai ini menyesatkan publik, ya, karena bisa membawa konsekuensi hukum. Yang kedua, teman-teman tadi, apakah Ibu Eli akan berjuang kepada Presiden, kepada Kapolri? Itu pasti. Kenapa? Kami menangkap gelagat sidang pra peradilan pertama pihak Polda tidak hadir. Ya, kita tunggu. Kalau sidang kedua juga tidak hadir, kita akan segera mengambil upaya hukum lain. Mungkin kita akan melaporkan para pejabat Polda Metro ke Propam Mabes Polri. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia tidak menghormati pengadilan. Karena ini hak rakyat menuntut keadilan. Saya kira peristiwa Sambo itu menjadi pintu masuk untuk membuka mafia peradilan yang selama ini ada di pihak kepolisian. Ya, bayangkan Pak, nyata-nyata buktinya ada peristiwanya, korban, perkaranya dihentikan. Kenapa? Bapak tahu? Siapa Purnomo ini? Purnomo ini selalu mengklaim dia sebagai keluarga Joko Sutono, anak Joko Sutono. Joko Sutono itu pendiri dari pada PT IKA, jadi dia masuk dalam keluarga besar Polri. Padahal sebenarnya Pak Purnomo ini bukan anak kandungnya Pak Joko Sutono, ini anak tiri, anak tiri Pak, ya, karena bapaknya meninggal. Tahun berapa bapaknya meninggal? Iya, jadi Pak bapaknya Purnomo itu kan 1945 sudah meninggal di Surabaya. Jadi dia selalu membawa nama-nama Joko Sutono supaya keluarga besar Polri takut. Nah ini yang bahaya sekarang. Saya kira 20 tahun yang lalu mungkin masih berlaku, sekarang sudah tidak. Saya kira pengalaman penyidikan membongkar kasus mafia, merekayasa kasus Sambo itu menjadi pintu masuk untuk supaya rakyat yang diperlakukan tidak adil oleh pihak kepolisian harus dibongkar. Nah kira teman-teman setuju nggak? Kita setuju. Oke, saya kira begitu saja ya teman-temannya. Kita akan kawal terus. Saya minta teman-teman kawal juga. Ini menyangkut kalau di sana berharapan dengan kekuasaan Polri sendiri, kalau Ibu Eli sekarang berharapan dengan konglomerat. Kenapa konglomerat? Pak Purnomo itu 50 besar konglomerat di Indonesia. Kemungkinan bahwa pihak pengadilan, pihak jaksa, polisi masuk angin lagi. Ya, kemungkinan besar. Kenapa Ibu Eli melapor ke Presiden, melapor ke Kapolri, melapor ke KPK, melapor ke Mahkamah Agung untuk memberi warning kepada siapapun yang terlibat dalam mafia peradilan ini akan kita lapor di mana pun mereka berada. Saya kira begitu teman-teman ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir.